guys. Ya gak sih, 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 ya gak sih bro. Lagi meta mungkin makanya di ban. Yo, kita langsung back to in game aja. Game pertama antara Onyx versus RRQ. Di game kali ini siapakah yang akan berhasil memenangkan game yang pertama, teman-teman ya. Loh, ini loh, mapnya kok beda? Bentar guys, bentar guys, bentar guys. Mapnya beda, teman-teman. Bang, info loker buat bisa jaga hatinya. Waduh, agak susah ya. Lihat, ada satu pertempuran yang kini akan terbuka. Skyway dengan memakai lapu-lapu melawan langsung seorang Heimerdinger yang kini mencoba untuk memakai Arlot ya. Apakah bakal cukup Arlot untuk bisa melakukan pertarungan pertama di game kali ini? Kita lihat dengan masih menunggu. Dengan adanya Lin yang mencoba untuk memakai Kagura, bermain kini menunggu di area bersana, mempersiapkan julikan yang mungkin bisa terjadi. Tapi XYZ ini juga bakal mencoba untuk bertempur langsung, jaga area di bagian tengah. Tapi ada satu serangan dari payung yang tadi sempat mencoba dikeluarkan oleh Lin, memberikan ancaman. Tapi lihat, ada sebuah kesempatan di mana adik Jokan SOP bakalkah berhasil untuk melakukan pick up pertama di gamenya kali ini. Dengan lihat ada Den yang juga kini mulai beranjak langsung ke arah top lane, memberikan rotasi langsung. Namun kejutan dari serangan pun kini berhasil untuk bisa membuat Den bisa ditumpahkan untuk pertama kalinya. Pick up pertama dengan Petution yang tadi sempat juga mencoba dikeluarkan, tapi Mas gagal untuk melakukan sebuah last hit. Dan gimana membuat diri pun tersambar langsung dengan satu masih kill. Dan poin pertama pun terjadi untuk pasukan dari tim Onyx di gamenya kali ini. Poin pertama di mana Monica juga harus mempersiapkan juga beberapa serangan untuk bisa membuat pasukan dari tim Onyx pun dipukul mundur. Tapi lihat, Monica nggak punya darah yang cukup banyak, kayaknya harus menunggu di area atas sana, berjaga di area turret sehingga nggak bisa terlalu memasangkan juga untuk melakukan pertempuran. Namun kini di area bawah ada dua orang pemain mencoba untuk melakukan pressure lebih ke arah seorang Skyway. Tentunya mencoba untuk membuat seorang Skyway mungkin kesulitan untuk bisa nantinya membantu pengambilan ke arah Turtle. Dimana kita juga ada seorang Lin juga harus tersambar langsung dengan point kill. Pick up pertama dan berhasil untuk memecahkan telur yang pertama juga untuk pasukan dari tim Onyx. Thank you Mas Ian. Dan kini persiapan untuk bisa mengambil kares buat Turtle yang pertama juga akan terbuka. Gyu dengan hero one-one-nya berhasil membuat Monica pun tumbang. Flicker bahkan tadi udah harus dikeluarkan, namun satu ATM Jar kini akan berhasil menyelamatkan. Dimana Skyway pun masih mengamuk ke bagian depan, melompat langsung dan mencoba untuk menjangkau seorang Kiminya. Yang kini malah ada sebuah targeting lagi dari pasukan teman-teman tim RRQ. Final slash, namun dari Implosion mencoba untuk juga dibuka agar bisa membuat pasukan dari tim Onyx pun mundur. Tapi kini ada perbantuan yang juga terjadi, bahkan Heimerdinger akan harus terkena last hit. Dan Skyway memasakkan langsung dua pedangnya untuk bisa langsung memburu Heimerdinger untuk bisa ditumbangkan untuk yang pertama kalinya. Dan kita lihat kesempatan untuk bisa ngambil ke arah sebuah Turtle pun juga kini terbuka lebar. Siapa yang akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah Turtle yang pertama? Lihat adik jagoan SOP berhasil untuk mengambil. Asarnya masih belum ada. Iya, yang XP doang ini belum ada yang dapat guys. Satu kill lagi mencoba dikeluarkan. Di saat ada serang Skyway mencoba untuk memasakkan keserangan. Recall menjadi jalan terbaik untuk seorang XYZ kini bisa pulang. Tapi harus berhati-hati karena Yin and Yang mungkin bisa juga terjadi dari seorang Lin. Ya kini memang masih harus mencari lagi posisi terbaik untuk bisa dapetin pick off, atau mungkin juga bisa setidaknya melakukan rotasi. Apakah misalnya platingan pun udah bisa dimainkan langsung ke area atas atau mungkin ke area bawah. Satu serangan berhasil membuat Monica kini terjebak, mencoba untuk kabur tapi terkena last hit yang memaksakan Lin untuk menambah lagi pick off-nya di gamenya kali ini. Poin kill yang terus bertambah akan menjadi kunci, dimana kita lihat juga XYZ pun juga kena tersambar dengan satu buah shadow kill. Mencoba untuk mundur dan berhati-hati, mengerahkan serangan yang terus dilakukan di area tengah. Ini bakalkah menjadi momentum dimana Onyx mungkin bisa mendapatkan turret yang pertama ya di area tengah sana. Namun ternyata ada Gio yang malah berhasil untuk membuka pengambilan turret duluan. Sempat tertarik namun enggak terlalu banyak darah yang berhasil dikeluarkan, meskipun ternyata juga ada seorang adik jagoan SOP
yang berhasil juga menambah pick off-nya tambahan lagi. Dan posisi kali ini pasukan dari tim Onyx udah semakin unggul dengan 9 point kill dan ngasih hanya sekitar 2 pick off aja untuk pasukan dari tim RRQ ya. 100.000 dari Mas Ian. Buset, 100.000. Bang Tri pengangguran sukses. Dari pengangguran infokan bang, jadi pengangguran sukses bang. Buset guys, 100.000 dari Mas Ian bro. Makasih ya bang. Terima kasih banyak abangku. Semoga lancar selalu bang kerjaan penganggurannya bang. Hari-hari guys pengangguran, nggak mungkin gak sih guys? Nggak mungkin gak sih bro? Terima kasih Mas Ian. Mas Ian nggak mau bawa tim kah? Siapa tahu nanti ada yang pengen skrim ya kan? Nganggur enak bang. Kalau nganggurnya dapat uang sih iya sih guys. Cuman kalau nganggurnya jadi beban orang tua mah nggak enak ya teman-teman ya. Ya, dorongan dari sarang Dan tadi sempat terbuka, tapi gagal untuk bisa membuat ahli bongkar turret pun jadi pilihan untuk bisa ditumbangkan langsung di bagian depan sana. Namun lihat, serangan pun kembali digunakan. Bahkan Brave Fighter pun kini akan berhasil menyambar. Bantuan Flicker pun ternyata cukup ready, membuat Mamsu terkena eliminasi. Dan masih ada seorang SCZ yang juga kini jadi korban kedua. Dan Monica terlihat harus sendirian, kini akan mencoba untuk langsung diamankan. Tapi Flicker mencari penyelamat, di mana dirinya pun berhasil kabur dari sebuah ancaman tim Onyx. Dan lihat kali ini sambar satu sudah kill pun ternyata masih terjadi. Dan paksaan pun ternyata harus membuat adik Japan SOP menikah langsung seorang Monica untuk langsung tertumbangkan sebanyak 4 kali. Gak punya tim. Oke. Siap bang, siapa bang? Mau ikut trial gak? Siapa tahu mau ikut trial juga. Ada trial juga sih biasanya sih dari poster-poster. Turtle-nya diapakan kalau serang Mams. Retribution cukup on point meskipun gagal untuk bisa membuat Gear pun selamat. Membuat kita lihat kali ini harus ada kerugian tipis-tipis buat teman-teman dari tim Onyx. Nah, melihat dengan satu lagi ganjaran yang terjadi, Gyu langsung tertarik dan gak berhasil selamat dengan damage turret yang ada. Dua orang pemain memotong langsung weapon untuk gak bisa masuk ke arah teman-teman dari tim Onyx di sana. Dan ini bakal mempermudah juga ya rotasi yang akan dikeluarkan oleh teman-teman dari tim Onyx untuk ke area yang lain. Namun Monica ini juga nggak akan tinggal diam, mencoba untuk menjadi harapan, di mana turret pertama akhirnya berhasil dihancurkan untuk pasukan dari tim Onyx ya. Monica berhasil untuk menghancurkan turret yang pertama. Time Journey pun digunakan, hampir saya terkena lasit, masih berhasil kabur. Ahli bongkar turret mencoba untuk melindungi dirinya mungkin untuk kini mundur sejenak ke belakang, tapi sambaran dari sebuah sedokil berhasil membuat Monica pun tersambar dengan satu monster kill. Buset, ini Monica bisa bilang di game kali ini benar-benar sulit banget untuk dapetin pick off satu aja. Dan bahkan momentum dari seorang Dan berhasil dibuat begitu saja, membuat 3 orang member pun hilang. Dan ini menjadi bencana meskipun ternyata Hammerdinger mencoba memperkuat sebuah area di bagian baselnya untuk bisa dihancurkan dengan objektif gaming yang mungkin bisa terjadi. Nggak mau trial bang. Dulu sih punya. Dia punya guys dulu guys. Masian guys. Bubar ya. Emang susah sih bang kalau bikin tim. Ada sebuah paksaan. Sementara kita lihat dari segi serangan, Lin gagal untuk bisa memberikan sebuah efek yang kuat untuk bisa membuka point kill. Dengan beberapa inisiasi tambahan lagi, kita lihat pasukan dari tim RRQ kali ini harus kehilangan sesosok Mams. Halo Bang kita, welcome. Halo Bang Dodo, welcome. Welcome guys yang baru bergabung, welcome teman-teman ya. Welcome King, welcome. Ini kita masih cari XP laner sih guys. XP laner siapa yang abis ini menggacor guys. Ya, sekarang udah pada susah, tinggal aku yang guys, nggak mungkin gak sih guys? Bang ini dari tadi ini pembohongan, hoax kah? Kabar hoax kah? Nggak mungkin gak sih guys? 100.000 bro, langsung di donate baru tadi bro. Teman, semoga ya, semoga apapun yang dijalankan sama abang bisa lancar ya bang. Amin. Halo kakak Sa. Hoax tuh kata Bang Rip. Bang Rip mau ikutan main ke Bang Rip? Habis ini kita kosong loh Bang Rip loh. Siapa tahu mau ikutan. Ada dorongan terjadi, mencoba untuk mengambil ke arah sebuah purple kah? Lihat dengan gagalnya serang Mams untuk bisa mengambil ke arah purple yang ada di tengah. Harus pulang dengan tangan hampa. Halo Kasa, welcome Kasa.
Dengan Skyway yang juga kini hampir saya terkena final slash yang sempat mencoba untuk dibuka oleh seorang Heimerdinger. Mencoba untuk menunggu, memancing dengan beberapa tas-tas yang terjadi. Tapi lihat di arah Toplin, pengancuran karet turret yang berikutnya akan berhasil langsung digunakan oleh pasukan dari tim Onyx di gamenya kali ini. Parkun loh, belum boleh gagal. Oke, siap Bang Rip, semangat Bang Rip ya. Guys yang lagi kerja, semangat selalu teman-teman ya. Semoga dilancarkan hari ini. Final slash mencoba mengurungkan langsung pemain untuk bisa terkena eliminasi. Dengan Kelomang yang juga kini sedang diambil one-one-nya. Kalau kita dari segi item udah bakal lebih berfokus ke arah memang attack speed ya. Meskipun memang ada critical damage yang juga bakal difokuskan. Kayak bisa ada si Hilbert dan juga Windtalker yang udah menjadi item tambahan. Nanti AFK, oke. Mana musuhnya, mana katanya? Musuhnya ini di tengah ya. Masa di atas guys? Oke, serangan dimulai dengan tembakan yang tadi sempat dilakukan Monica. Lihat Time Journey mencoba untuk membuka juga tempat di mana mungkin bisa mundur, tapi malah terkena satu buah efek dari implosion yang berhasil dibuka langsung oleh serang Den aja. Roamer mahal dari pasukan tim Onyx yang berhasil membuat 3 orang pemain pun hilang di sana. Namun sayangnya ada orang pemain yang juga hilang. Namun turret di bagian atas pun juga ternyata berhasil dihancurkan. Objective Gaming berhasil terjadi untuk pasukan dari tim Onyx yang kini hanya misalkan juga lawannya sekitar 2 orang pemain aja. Tersisa turret di area atas, tengah dan juga masih ada inner turret ternyata yang kini bertahan di area bottom lane dan harus mungkin bisa dipush dengan baik jika pasukan dari tim Onyx ingin lebih enak lagi memanfaatkan momennya untuk game kali ini. Dan lihat sementara di bagian atas kali ini ada seorang Mams yang masih mencoba menjalankan lagi area di bagian atas sana. Namun penjagaan yang juga cukup kuat harus bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx untuk bisa membuat lordnya pun berhasil untuk mereka ambil. Dan ada Time Journey mencoba untuk mengaktifkan anti buff yang mungkin bisa membahayakan juga jika ada Den yang malah berhasil masuk. Namun Den kini baru mulai datang. Konsil tadi sempat dilakukan mencoba mengejar, tadi ada beberapa pemain dari pasukan tim hierarki meskipun hasilnya gagal untuk bisa melakukan implosion. Namun masih ada serang Heimerdinger yang juga kini berada di bagian bawah. Satu tim 20k teman-teman. Kalau mau ikutan bisa. Lawan tim random bisa. Lawan tim ada dorongan dari implosion berhasil terconnect. Heimerdinger kini akan mencoba diculik. Super Capsule Tank berhasil digunakan. Menutaskan langsung Heimerdinger untuk langsung diamankan. Dan masih ada pergerakan tambahan yang berhasil juga membuat seorang Monica dan juga seorang XYZ pun tumbang di sana. Shadow kill on point membuat satu orang pemain pun kini tersisa dari pasukan tim hierarki. Dan ini bencana. Maka harus mencoba menahan di mana ada serang Skyway yang mencoba untuk memaksakan. Terkena sebuah retribution tapi cukup kuat untuk bisa menahan pertempuran. Kita lihat masih akan juga mulai masuk kini dengan wave minion yang ada langsung ke arah tengah sana. Dan ini bencana. Pasukan dari tim hierarki apakah masih bisa bertahan dengan kesempatan ya, kemenangan yang kini cukup terbuka untuk pasukan dari tim Onyx untuk bisa langsung mengamankan endgame-nya ya. Tapi ternyata juga kalau kita lihat dari teman-teman tim hierarki mulai respon dengan beberapa pemain meskipun gagal untuk bisa menjaga turret yang ada di area bottom lane. Tapi setidaknya bisa satu dampak Brave Fighter yang berhasil membuat sebuah efek sisi. Tapi Skyway pun terlalu memaksakan sehingga dirinya pun harus terkena point kill. Dengan XYZ yang juga tadi harus dijadikan point kill tambahan untuk pasukan dari tim Onyx. Dan Magic Sentry terbuka lagi mencari formasi dengan besar, mencoba menghindari juga sebuah setup yang mungkin akan digunakan oleh pasukan dari tim lawan. Tapi final slash, bahkan Monica pun menjadi pemain yang cukup berbahaya karena berhasil untuk membuka lagi satu buat double kill di depan sana. Mencoba menghajar pasukan dari tim Onyx yang mencoba untuk bermain-main tanpa harus melakukan pengambilan karena Lord yang pertama ya. Ini bakal ada sebuah panis yang cukup mahal kalau misalnya mereka pun harus kehilangan pemain lagi. Final slash sempat terkonek, tapi LYN pun masih berhasil dijaga ketat dengan adanya seorang Den. Namun Lordnya mulai terlihat, mulai mencoba untuk diambil. Apakah pengambilan Lord kini berhasil didapatkan langsung untuk pasukan dari tim hierarki yang bakal mulai bersiap. Bahkan Den pun gak dikasih mendekat. Lordnya pun didapatkan dengan satu buah retribution on point dari seorang Mams yang akhirnya membuat pasukan dari tim lawan pun dalam bencana. Tapi Skyway memasakkan dengan Brave Fighter-nya menghadirkan ancaman untuk alih bongkar turret
untuk bisa diamankan Dulan dan Monica. Apakah bakal jadi korban kedua? Ada seorang Lin berhasil untuk mengejar. Lihat dengan ada satu implosion yang juga kini digunakan oleh Den. Cukup telat, tapi apakah cukup berefek besar? Karena mungkin wipeout pun bisa digunakan langsung untuk pasukan dari tim RRQ yang kini hanya misalkan serang pemain dan gak dikasih kabur untuk bisa pulang ke arah belakang, dan wipeout pun terjadi. Ini bencana untuk pasukan dari tim RRQ yang haruskah langsung berhasil dikalahkan di sana dengan mencoba untuk membawa beberapa wave untuk bisa masuk ke bagian dalam. Ini dia bencana yang harus didapatkan oleh RRQ yang seperti harus mencoba dikalahkan untuk game yang pertama. Game pertama berhasil menangkan tim Onyx dan harus membuat RRQ pun dikalahkan di gamenya kali ini. Buset guys, implosion telat tapi is okay wae bro. Itu yang malah menjadi dimana pasukan tim RRQ kehilangan momentum dan nggak bisa kemana-mana langsung dengan kesempatan untuk melakukan gankingan langsung ya. Wah, akhirnya guys, akhirnya ada Skyway yang berhasil dapetin MVP teman-teman ya, bersama dengan 3 emas lain dari Lin, Den, dan juga adik jagoan. Silver terjadi Karagio dengan coklat dari XYZ dan juga Mams, dan 2 silver dan Monica dan juga ahli bongkar turret. MVP-nya dari Hemeninger yang meskipun MVP tapi gagal untuk bisa membawa kemenangan dengan hanya mengumpulkan 9 pick off aja, dengan berbeda cukup jauh dari tim lawannya yang mencapai sekitar 34 poin kill. Durasi pertandingannya 15 menit 6 detik dan saksi juga kalian bisa cek aja di gamenya kali ini guys. Oke,